Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah tentunya kita dimudahkan langkah kaki kita untuk hadir sama-sama di rumah Allah setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita i'tikaf sejenak, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan insyaallah ini salah satu tanda yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kenikmatan khusyuk. Ya. Jadi kalau kita ini usia-usia yang sudah melampaui 40 tahun itu, ya, minta kepada Allah boleh sebetulnya, minta dilapangkan rezeki, ditambahkan harta. Tapi sesekali kita memohon kepada Allah tuh, ya Allah berikanlah kepadaku nikmat khusyuk dalam ibadah. Gitu. Ada orang yang hanya saja bisa beribadah, tetapi belum tentu bisa khusyuk. Gitu. Dan salah satu tandanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, jadi orang yang meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan Allah sebutkan wa innaha lakabiratan. Lakabiratun. Wa innaha lakabiratun. Yang demikian itu berat. Ini Allah yang menyebutkan. Jadi kalau kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, wa innaha lakabiratun. Yang demikian itu sangat berat kata Allah. Illa 'alal khashiin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tuh. Jadi orang yang khusyuk itu, ya kalau kita lihat ayat ini adalah orang-orang yang Allah mudahkan dalam melaksanakan sholat. Ya, apalagi sholat subuh. Ya, jadi ciri orang yang khusyuk itu, ya ketika kita senantiasa memohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk mudah. Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu kenapa? Karena hidupnya itu Allah oriented. Gitu. Ya. Ya. Kita jangan meninggalkan kehidupan dunia, tetapi terkadang kita suka terjebak dengan kehidupan dunia. Itu. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran wala tansa nasibaka minad dunya, jangan juga kalian lupakan kehidupan dunia, ya. Tetapi terkadang kita sudah suka terjebak dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu yang mendorong seseorang tumbuh rasa mahabbah, cintanya kepada dunia. Dan kalau seseorang sudah ada di dalam hatinya kecintaan kepada dunia, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menggambarkan sekelompok umat, sayu'ti 'ala nasi zaman, akan datang nanti satu masa, satu zaman, yu'siku an tada'u 'alaikumul umam kama tada'u 'ala qas'atiha. Umat Islam itu diumpamakan seperti hanya makanan yang dikerumuni oleh banyak orang. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul kok bisa begitu? Ya, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut.
Karena umat Islam itu sudah tertanam di dalam dirinya kecintaan terhadap dunia dan takut dengan kematian itu. Dan seharusnya kita bagi seorang mukmin itu ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah dan berjuang di jalan Allah itu harus melebihi kecintaan kita terhadap dunia. Maka orang-orang yang khusyuk, ya, kenapa senantiasa wasta'inu bis sabri was salat, minta tolongnya kepada Allah dengan sabar dan salat? Karena orang yang khusyuk itu alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang menghendaki perjumpaannya dengan Allah. Gitu ya. Ya, karena insyaallah kita ini alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Karena sesungguhnya kalian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat khusyuk kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, ya, Nabi senantiasa, Nabi saja berdoa kepada Allah, minta khusyuk. Apa doa yang disampaikan oleh Nabi? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Itu Nabi. Ya, bayangkan, ya. Hati yang tidak khusyuk. Khusyuk itu amalan hati. Makanya Nabi mengatakan min qalbin la yakhsha. Bukan amal zahiriyah kita. Makanya sahabat Nabi Huzaifah al-Yaman pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, apa kata Huzaifah al-Yaman? Huzaifah al-Yaman ini sahabat Nabi yang punya kelebihan, Pak. Kelebihannya apa? Pemegang rahasia Rasulullah. Jadi kalau bahasa kita ini kerennya intelijennya Nabi lah, gitu. Jadi kalau ada rahasia Nabi, ya maka yang memegang rahasianya Rasulullah bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Umar bin Khattab, bukan juga Utsman bin Affan ataupun Ali bin Abi Thalib, tetapi pemegang rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Huzaifah al-Yaman. Ya. Maka para sahabat Nabi termasuk Umar seringkali datang tuh mendekat kepada Huzaifah al-Yaman. Ya Huzaifah, apakah aku termasuk orang munafik? Gitu. Ya. Karena yang tahu rahasianya Nabi itu adalah Huzaifah. Sampai suatu saat disebutkan Umar bin Khattab ini sempat nggak bisa tidur, ya, karena ada sahabat Nabi yang dicap, ya, oleh Rasulullah itu adalah orang munafik. Siapa namanya, Pak? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu kalau secara tampak zahiriyah jauh dari sifat munafik, Pak. Murokinya Nabi. Muroki. Coba bayangin. Jadi kalau ada Jumatan, ya, Jumatan itu sebelum naik mimbar kan ada murokinya biasanya. Ya kalau di beberapa tempat, ya, ada murokinya. Nah, yang murokinya itu adalah Abdullah bin Ubay. Coba muroki itu orang munafik, ya. Masya Allah. Maka ketakutan para sahabat begitu, ya, datang kepada Huzaifah al-Yaman, Umar bin Khattab. Ketika Huzaifah mengatakan, ya Umar, anta laisa minal munafiqin. Ya Umar, anda bukan termasuk orang munafik. Oh, bisa tidur, Pak, nyenyak. Itu. Ya. Nah, jadi munafik khusyuk itu bukan pekerjaan zahir, tetapi pekerjaan hati. Maka Huzaifah al-Yaman pernah menyampaikan kepada para sahabat, apa kata Huzaifah al-Yaman? Hati-hati dengan al-khusyu'un nifaq. Hati-hati dengan al-khusyu'un nifaq. Sahabat bertanya kepada Huzaifah al-Yaman, ya Huzaifah, apa yang kau maksud khusyu'un nifaq? Khusyuknya orang-orang munafik. Kata Huzaifah al-Yaman, sahabat Nabi SAW, al-khusyu'un nifaq, khusyuknya orang-orang munafik itu secara zahir mereka khusyuk, gitu kan, ya, khusyuk zahirnya, tetapi hatinya tidak khusyuk. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah, ya, menegur para pemuda,
ya, para pemuda yang secara zahir kelihatan khusyuk. Beberapa pemuda ini jalannya itu tungkul, Pak. Sigana khusyuk gitu jalan. Kata Umar bin Khattab, khusyuk itu bukan begitu. Jalan tegap gitu kan. Ya, gagah gitu kan. Ya. Tetapi hatinya tadzallul, hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpantas satu pemuda jalan lagi. Nah, gitu. Umar bin Khattab kan tipikal sahabat Nabi yang kokoh gitu kan, tegap begitu kan. Umar bin Khattab melihat pemuda yang jalannya itu, Umar bin Khattab enggak senang. Dan ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, makanya Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya, mudah-mudahan Allah berikan nikmat khusyuk kepada kita. Ya, dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-90 ketika Allah mengatakan wa kanu lana khashiin. Mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Siapa yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang khusyuk? Innahum yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Kata Allah, orang yang khusyuk itu bukan bisa beramal, Pak. Bukan bisa beribadah. Tetapi kalau khusyuk itu ada pada diri kita, ini kata Allah, innahum yusari'una fil khairat. Mereka itu yang bersegera, enggak menunda-nunda amal soleh. Beda, Pak ya? Ya, bersegera menyegerakan dalam beramal, ya, dengan orang yang beramal. Gitu. Orang bisa sholat kapan saja kan? Ya. Ya, ada orang yang sholat subuhnya jam 5, bisa jadi enggak? Ada. Orang yang sholat zuhurnya jam 1, jam 2, ya. Tetapi kalau orang yang khusyuk enggak begitu. Innahum yusari'una fil khairat. Mereka itu kata Allah yang menyegerakan dalam kebaikan, dalam ibadah. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka yang senantiasa meminta kepada Allah dengan penuh harap dan takut. Jadi harapannya hanya kepada Allah dan takutnya juga hanya kepada Allah saja. Siapa yang mereka berharap kepada Allah, siapa mereka yang hanya takut kepada Allah, maka mereka itu termasuk orang-orang yang khusyuk. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat khusyuk. Jadi kalau kita berdoa sekali minta kepada Allah, ya Allah karuniakan kepadaku nikmat khusyuk begitu. Ya. Nikmat khusyuk gitu. Nah, kalau orang yang khusyuk itu insya Allah seberat apapun ujian, seberat apapun cobaan, maka akan mudah. Sebagaimana tadi, wa innaha lakabiratun, yang demikian itu berat. Bagi orang munafik minta tolong kepada Allah dengan sabar salat berat. Tetapi ada pengecualian kata Allah, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat khusyuk kepada kita. Dan salah satu tandanya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ketika kita di waktu subuh, wasna'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Ya. Apalagi subuhnya sekarang mah jam 4 Pak. Jadi jam 3 teh mau bangun teh ya qiyamul lail lagi gitu teh. Ya sebentar begitu. Setengah 4 ya, kebagiannya sebentar. Baik Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah ya. Kita juga dalam rangka mengamalkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memohon kepada Allah ini ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah kita bisa mengisinya di pagi hari ini dengan ibadah salat, lalu kemudian dengan ibadah talabul menuntut ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Hurrima 'alan nar, diharamkan neraka. Masyaallah. Diharamkan neraka. Ya. Jadi kita ini diperintahkan oleh Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya kita dijauhkan dari api
api neraka, ya. Jadi jangan menganggap sepele. Ya, para sahabat itu, yaitulah ketakwaannya para sahabat ketika membacakan ayat-ayat Allah tentang neraka bisa menangis mereka. Ya. Kalau kita kan boro-boro bisa menangis, Pak ya, ngerti gente gitu. Kalau para sahabat itu sampai mengulang-ulang ayat tuh. Inna anzarnakum azaban qarib. Anzarnakum azaban qarib. Sesungguhnya azab bagi kalian itu sangat dekat, gitu kan? Ya, nangis mereka tuh, ngaguk-guk, Pak, gitu kan? Saking takutnya mereka dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah, ya, la yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada azab yang paling berat melebihi azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kan merasakan azab neraka, Pak, baru melihat siksaan neraka. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ketika ada seseorang yang hidupnya di dunia bergelimangan harta, segalanya dimudahkan oleh Allah, Pak, digampangkan oleh Allah. Orang yang paling enak hidupnya di dunia, belum pernah merasakan kesulitan, enak hidupnya di dunia. Mau ngapa-ngapain bisa, mau jalan-jalan pelisiran ke luar negeri gampang, gitu. Ini kata Nabi dalam hadis, ada orang yang paling enak hidupnya di dunia, ya, tetapi ketika orang ini kufur kepada Allah, lalu kemudian Allah tampakkan kepada orang ini siksaan api neraka. Belum disiksa nih, belum dirasain, baru ditampakkan siksaan api neraka. Lalu kemudian Allah bertanya kepada orang ini. Apa pertanyaan Allah? Ya fulan, ya, apakah engkau pernah merasakan apa yang pernah engkau rasakan, kenikmatan, ya, keenakan hidup selama engkau di dunia? Maka orang ini mengatakan, wallahi, demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kenikmatan secuil pun, ya, kecuali siksaan yang sangat berat bagiku. Tuh, Pak. Sebaliknya kata Nabi SAW, ada orang yang hidupnya paling menderita di dunia, ya, mungkin darah dia kucurkan, ya, orang yang paling tersiksa hidupnya di dunia, yang paling menderita. Tetapi orang ini adalah orang yang takwa kepada Allah. Ketika Allah belum saja diberikan nikmat surga, baru ditampakkan nikmatnya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah bertanya kepada orang ini, wahai fulan, apa yang engkau pernah rasakan di dunia? Apa jawabannya? Wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun kecuali kenikmatan yang engkau karuniakan kepadaku. Ya, ya, Masya Allah. Nah, maka Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kita mesti percaya, ya, jangan menjadi gurauan. Sekarang banyak figur public figure, ya, artis-artis, ya, yang jadi bahan candaan. Ya, ada tuh berapa viral gitu kan. Ya udahlah, neraka nggak apa-apa, masuk neraka juga gitu kan. Ya, asal nggak kumpul sama Habib Rizik aja sana. Tuh. Dulu sempat begitu tuh. Sempat begitu ya. Kadang-kadang candaan-candaan begitu, ya. Ya, Masya Allah gitu. Sampai dibuat candaan begitu, Pak, gitu ya. Padahal Nabi, para sahabat itu nangis tuh mendengarkan, ya, ayat-ayat tentang neraka gitu. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, hadis yang akan saya sampaikan itu hadis yang berkenaan lebih kepada akhlak, ya. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan. Yang satu, bekal iman kita, ya. Bekal iman kita, ya. Ini yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, ya. Tapi kalau bab iman ini saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini ini insya Allah lah udah bisa muhafadhatul iman, udah bisa menjaga keimanan kita, ya. Dan kata Nabi SAW, yang bisa menjaga iman itu apa? Yang bisa menjaga iman, ya, ketaatan. Al imanu yazidun bita'ah. Iman itu akan meningkat dengan ketaatan. Jangan sebagaimana kaum Murji'ah, Pak. Orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu menyebutkan begini,
Al-a'mal laisa atharun bil iman. Amal itu tidak berdampak kepada iman. Itu orang-orang Murji'ah, Mbak. Ada yang begitu. Orang Murji'ah itu mau kalian sholat, tahajud, erek mabok, zina, nggak ada dampaknya dengan iman. Itu orang Murji'ah. Kenapa? Karena mereka hanya memahami itu, iman itu ada dalam hati. Nah, dan mereka juga berdalil, tetapi dalilnya sepotong-sepotong, sebagian-sebagian, nggak mengumpulkan dalil. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika memahami konteks yang menyebabkan para ulama berbeda itu dikumpulkan semua dalil, lalu kemudian diambil kesimpulan. Ini dalilnya Murji'ah itu ada dalilnya, Pak. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata, tidak akan seseorang masuk surga itu dengan amalnya. Tidak menyebabkan seseorang masuk surga karena amalnya. Ya. Ya, coba. Ini hadisnya. Jadi orang-orang masuk surga itu bukan karena amal. Ya, gitu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Tetapi itulah cara memahami. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu ya bukan mendalilkan dengan satu hadis dan tidak dikumpulkan semua dalil sehingga disimpulkan nanti dan simpulannya benar. Nah, kan hadisnya la yadkhulu ahadukum amaluhul jannah. Tidak akan seseorang masuk surga disebabkan karena amalnya illa bi rahmatin minallah, disebabkan karena rahmat Allah. Kalau kita ngambil hadis ini saja kayak yang benar. Ya, gitu. Maksudnya apa kesimpulannya? Artinya jangan kita merasa pede dengan amal kita. Gitu. Kenapa? Karena ada dalil lain yang menyebutnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berikan Muhammad kabar gembira. Al-Qur'an ini disebutkan. Bagi siapa ya Rabb kabar gembiranya? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Penting enggak? Iman dan amal soleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannah. Allah sediakan baginya surga. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Di sini bukan hanya amal soleh saja yang dibutuhkan, dakwah juga. Ya. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis itu kan menasihati gitu. Nah, orang Murji'ah enggak begitu memahaminya, ya. Maka ya al-a'mal laisa atharun bil iman. Sesungguhnya amal-amal kalian itu tidak ada dampaknya bagi iman. Dan kita sangat merasakan betul, Pak, kalau kita jauh dengan Allah mah iman kita hambar. Betul nggak, Pak? Ya. Maka kalau untuk menjaga iman itu insya Allah saya melihat Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, insya Allah Allah berikan kemudahan, Allah jaga Bapak Ibu sekalian untuk merawat iman ini. Dan kata Nabi salah satu merawat iman itu dengan ketaatan kepada Allah, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian penting tidak hanya cukup di sini. Gitu, ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis misalnya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu siapa mereka? Yang paling baik akhlaknya. Maka posisi ya akhlak ini sangat penting bagi kita. Ya. Jadi jangan hanya cukup kita ahli salat, ahli masjid, tapi pepanggih jeung tatangga baeud gitu dah. Nah, ya begitu. Ya. Nah, maka ketika Nabi menyebutkan hadis pun ada dua dimensinya. Yang pertama dimensi langsung ukhrawi dengan Allah hablum minallah, yang kedua dimensi hablum minannasnya begitu. Nah, hadis ini dimensinya dimensi akhlak yang kaitannya dengan bekal muamalah. Ini penting bagi kita. Ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hurrima 'alan nar, diharamkan bagi mereka neraka. Haram banget. Diharamkan bagi mereka neraka. Siapa mereka yang Allah haramkan masuk ke dalam neraka? Ya. Ini makanya hadis-hadis itu banyak tuh. Yang dimensi ukhrawinya, dimensi akhlaknya. Ya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga siapa yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Iman juga sama, ya. La yadkhulul jannata wa man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Sama itu imannya, tidak akan masuk surga ya orang yang di dalam hatinya kecuali ada
ada keimanan, walaupun ada iman ya, wa man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Dalam dirinya ada keimanan sebesar zarah, itu penting. Nah, ini hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Ketika ada seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dicelupkan, diangkat lagi, kata Allah kepada malaikat, "Hai malaikat, angkat orang itu." Padahal udah dicelupkan masuk neraka tuh. Maka malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kenapa engkau angkat lagi?" Disuruh angkat lagi, maka kata Allah, "Wa man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman." Karena pada diri orang itu ada iman walaupun sebesar zarah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, tetapi di samping itu kadang ada yang disebutkan hubungannya dengan akhlak atau bekal muamalah sama manusia, ya. Nah, sekarang ini yang tema hubungannya dengan bekal muamalah, ya. Dan ini yang harus kita waspadai, karena boleh jadi salat ibadah kita juga bisa sia-sia disebabkan karena kita tidak mewaspadai ya bekal muamalah ini. Kata Nabi, wa hurrima 'alan nar, diharamkan bagi mereka masuk neraka. Siapa yang Allah haramkan? Yang pertama hayyin. Yang kedua, nanti kita jelaskan ya. Yang kedua layyin. Yang ketiga sahlin. Yang keempat qaribin minan nas. Ada 4. Hadis riwayat Imam Ahmad. Diharamkan bagi mereka masuk ke dalam neraka. Siapa? Hayyin. Apa hayyin? Orang yang rendah hati. Bukan rendah diri ya. Beda kalau rendah diri dengan rendah hati. Kalau rendah diri mereka yang inferior, tidak punya rasa percaya diri. Nah, rendah hati yang tawadhu, tidak sombong. Nah, jadi Nabi mengatakan ya diharamkan ya, neraka yang pertama bagi orang yang rendah hati, ya, orang yang tawadhu, ya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang tawadhu itu bukan sedang merendahkan dirinya. Dengan sifat ketawaduannya itu hakikatnya seseorang itu sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa man tawaddu'a ahadun lillah, siapa orang yang tawadhu, siapa orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya karena Allah, rafa'ahullahu azza wa jal, sesungguhnya Allah sedang mengangkat kedudukannya. Ya. Pak, ya kita juga sama Pak ya. Orang tersep lamun ninggal jelema nu sombong. Ya. Betul. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, Imam Muslim atau Imam Tabrani ya, ada hadis begini. Thalathun muhlikatun. Ada 3 hal yang menjadikan seseorang itu binasa. Apa yang menyebabkan binasa itu? Al-i'jabil mar'i bi nafsihi. Ketika seseorang itu membanggakan dirinya. Ya. Jadi Nabi itu paling enggak senang membanggakan diri, membanggakan nasab. Dulu sebelum Islam itu, ya, nasab itu termasuk ya yang dibanggakan. Nasab Quraisy, ya, Bani Hashim, wah, termasuk yang dibanggakan. Tetapi ketika Islam datang, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ya, bukan nasab yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah, bukan juga kedudukan, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, maka ketika Islam datang ini, seorang budak, seorang hamba sahaya saja, ya, budak hamba sahaya diberikan kedudukan yang tinggi, gitu. Ya. Ya, termasuk Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya, budak jadi gubernur, gitu. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, hayyin, ya. Sombong. Itu akhlak ya, sifat sombong itu. Nah, hadis syarihnya tadi, la yadkhulul jannata wa man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak akan masuk surga seseorang yang pada hatinya, yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarrah. Ya. Kenapa bisa begitu? Nah, Nabi menyebutkan al-kibru batarul haq wa ghaftun nas. Nabi itu yang mengatakan. Kenapa? Karena kesombongan itu yang menjadikan seseorang menolak kebenaran. Batarul haq.
Ya, dengan sombong itu ya, seseorang menolak kebenaran. Iblis itu menolak kebenaran karena sombong loh, Pak. Ya. Dan Allah sifati langsung di dalam Al-Quran, aba wastakbar, disebabkan karena kesombongan iblis gitu tuh. Ya. Yang kedua, ghamtun nas, orang yang sombong itu biasanya merendahkan sesama manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh menjadi orang kaya, Bapak Ibu boleh menjadi orang berilmu, Bapak Ibu boleh menjadi orang yang punya kedudukan tinggi, tetapi ingat, jangan sampai itu semua menjadikan diri kita sombong. Kenapa? Karena orang yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka itu hayyin, yang merendahkan hatinya. Dan sampai-sampai Allah mensifati di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna, hayyin tuh. Ibadur rahman, hamba-hambanya Ar-Rahman tuh. Siapa hamba-hamba Allah itu? Ar-Rahman itu mereka yang ketika berjalan di muka bumi dalam keadaan menundukkan dirinya. Artinya apa? Tidak sombong, ya. Nah, dan ternyata orang sombong itu temannya setan, temannya iblis. Ya, suatu saat iblis ini pernah menyerupai wujud manusia, seorang kakek-kakek yang sudah tua renta. Ya. Ya, ada berapa dalil yang menyebutkan bahwa iblis pernah datang kepada Nabi menyerupai wujud manusia, bahkan pernah datang kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu. Ya. Dan iblis itu mengajarkan, ya, sebelum ke sini iblis penting buat kita, jadi ini ilmu. Iblis mengajarkan kepada Abu Hurairah ilmu. Ya, sebetulnya hadisnya agak panjang, ya, tapi ini ilmunya aja yang saya angkat. Apa ilmu yang diajarkan oleh iblis kepada Abu Hurairah? Kata iblis yang menyerupai wujud manusia, kalau seseorang membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai terus sebelum tidurnya, maka ketika malam, selama malam harinya Allah akan menjaganya dari gangguan setan. Jadi beberapa kali iblis menyerupai wujud manusia, kadang datang kepada sahabat dan juga pernah datang kepada Rasulullah. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Iblis jujur. Jawaban iblis, "Ana iblis." Dan setan, iblis itu paling beresiko, Pak, menyamar jadi wujud manusia atau wujud siapapun. Kata Nabi SAW, kenapa setan, jin itu sering menggodanya lewat suara gitu ya. Ya bisa jadi ya ada apalah bunyi begitu ya, tidak menampakkan wujudnya. Jarang itu mah kalau ada jin yang menampakkan wujud, ada Pak, tapi buat jin sangat berisiko kalau menampakkan wujud itu, Pak. Kenapa? Kata Nabi SAW, kalau jin menampakkan wujud ya, maka berlakulah sebagaimana hukum kita. Jadi kalau kita mau ngebunuh jin ya, maka jin pun bisa terbunuh tuh ya. Kan jin itu menyerupai wujud ular kadang gitu kan, mewujud aja gitu kan. Manusia dibunuh, udah payah tuh jin teh. Jadi hebat orang bisa ngelahirkan setan. Maka jin itu umumnya dengan suara, Pak, gitu kan. Ya, dan bunyi gitu. Ya, paling beresiko, ya. Tetapi kadang Allah memberikan pelajaran. Allah menampakkan iblis, menampakkan jin berwujud manusia itu bukan apa-apa, ingin memberikan pelajaran buat kita. Kayak tadi, ketika Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Iblis. Nah, Nabi bertanya lagi kepada iblis, "Walimadza ji'ta?" Mau apa kamu kemari? Nah, iblis menjawab, "Innallaha ta'ala amarani an atika wa ajibuka an kullama sa'altani." Iblis jago bahasa Arabnya, Pak. Ya. Kata iblis, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Tuhanku, oleh Allah untuk datang kepada Muhammad untuk menjawab pertanyaan yang engkau tujukan kepadaku. Nah, dan salah satu yang ditanya oleh Nabi kan, "Kam ikhwatuka min ummati?" Wahai iblis,
siapa temanmu yang termasuk dari golongan umatku? Ya. Jadi tanyanya teman iblis, CS-nya iblis. Ya. Kata iblis, orang yang menjadi temanku dari golongan umatmu itu ya Rasulullah al-mutakabbir. Dalam riwayat lain disebut al-ghani al-mutakabbir, orang kaya sombong. Atau orang yang sombongnya saja itu termasuk temannya iblis. Karena bapaknya kesombongan iblis, aba wastakbar kata Allah. Disebutkan oleh Allah karena kesombongannya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang hayyin, orang-orang yang merendahkan hatinya. Siapa mereka yang merendahkan hatinya, insyaallah hurrima 'alan nar, diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Yang kedua, yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka itu adalah layyin. Apa itu layyin? Sikap lembut, lemah lembut, ar-rifqa. Ya, sama dengan ar-rifqa, kelembutan, ya hayyin. Kata Imam At-Tabari, ya, kelembutan itu, lemah lembut, santun itu termasuk rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Disebutkan di dalam ayat, fabima rahmatin minallahi lintalahum, disebabkan karena rahmat Allah Muhammad engkau diberikan lintalahum. Lintalahum itu sikap lemah lembut kepada kaummu. Itu Nabi itu. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau Muhammad, engkau berwatak kasar, keras, lan faddu min haulik, maka kaummu pasti akan meninggalkan engkau ya Rasulullah. Maka kalimat lintalahum, lemah lembut, ya, itu disebutkannya rahmat Allah. Rahmat Allah. Itu akhlak. Akhlak. Maka ketika mengajak pun begitu. Ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nabi tidak membalas celaan orang yang mencela Nabi, kan begitu kelembutan Nabi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sifat, ya, akhlak yang harus hadir pada diri kita adalah sikap kelembutan, lemah lembut. Ya. Ya. Sikap ar-rifqa ini sikap yang di dalam hati seseorang itu ada Ar-Rahman, ada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lembut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada manusia, Pak, lembutnya. Hatta kepada hewan Nabi lembut, Pak. Pernah dalam satu riwayat Nabi sedang sholat, ya, Nabi sedang sholat. Lalu kemudian ketika Nabi duduk di antara dua sujud ada kucing, ya. Ayah kucing, cik bapak-bapak yang apal saya mah. Bapak-bapak pun ayah ucing ke sholat dikumahakeun ku bapak-bapak. Paling itu digebakeun anu sieun, wah, yang takut udah. Tapi Nabi SAW coba sampai melamakan untuk sujud, sampai dilamakan oleh Nabi, karena si kucingnya sedang berada di bajunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Subhanallah, itu kelembutannya Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan menggunting baju, ya, menggunting kain Nabi SAW supaya si kucingnya enggak diganggu. Masya Allah. Ya. Maka fabima rahmati minallah. Dan kalau kita lihat ayat ini, kata Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini, dan sesungguhnya keberhasilan dakwahnya Nabi SAW, fabima rahmati minallahi lintalahum. Kenapa? Imam At-Tabari mengatakan keberhasilan dakwahnya Nabi itu disebabkan karena kelembutan Rasulullah, kesantunan Nabi SAW, karena ada kalimat, ya, ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, ya, lan faddu min haulik. Kata Allah, kalau bukan karena sifat itu, maka orang-orang yang ada di sekelilingmu akan meninggalkanmu ya Rasulullah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, penting kelembutan ini. Nah, penting, ya. Dan ternyata kata Nabi termasuk yang diharamkan masuk ke dalam neraka, ya. Dan ini adalah bekal dalam muamalah, ya. Bekal dalam berinteraksi dengan sesama itu adalah alayyin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, apa kata Nabi SAW? Sahlin. Apa sahlin, Mbak? Sahlin itu mereka yang memberikan kemudahan.
Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka itu mereka yang senantiasa memberikan kemudahan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Ya, kalau kita mampu memberikan kemudahan, meringankan orang lain dengan tenaga kita, ya ringankan dengan tenaga kita. Kalau kita punya kemampuan dalam berpikir, gagasan, ide, sehingga bisa memberikan kemudahan bagi orang lain, maka berikan dengan gagasan dan ide kita. Kalau kita punya dengan harta, maka dengan harta kita, ya, sifat salin ini harus hadir pada diri kita. Ya, apalagi sekarang ya, saudara kita yang ada di Cianjur sana, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya, saudara-saudara kita yang sedang kena musibah di Cianjur sana, Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita Allah berikan kekuatan, kesabaran, Masya Allah. Ya, rumah-rumahnya yang hancur, yang roboh, sekarang mereka tinggal di tenda-tenda, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan. Ya Allah kuatkan mereka. Yang meninggal sekarang sudah ada 200 berapa? 70-an ya. Ada 270-an yang wafat. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat husnul khatimah. Ya. Kebetulan saya tadi malam baru pulang di sana, Pak. Ya, mengantarkan jamaah lah ya. Ya, mengantarkan jamaah di sana, memberikan donasi, bantuan, dan juga ingin tafakur aja gitu kan. Ya, ingin tafakur, Masya Allah. Selama ini kita melihat hanya satu video atau satu gambar kerusakan. Saya kemarin melihat ke sana langsung ke kampung Cugenang, ya, kampung Cugenang, kemudian desa Nagrak. Masya Allah, sepanjang jalan saya melihat rumah-rumah itu hancur, ya, Masya Allah. Ya, mending kalau 1-2 rumah hancur, ini bukan 1-2, ya menurut data ribuan ya. Ya hampir 6 ribuan rumah hancur, coba bayangin. Masya Allah. Saat itu kita tafakur, ya, kalau Allah mau berkehendak mah ya kecil bagi Allah. Dan semuanya musibah itu nggak ada yang memperkirakan. Maka inilah pentingnya kita kehati-hatian kita, mawas diri kita. Ya, bukan hanya musibah bencana, bisa aja musibah di jalan, ya. Allah turunkan kepada kita termasuk musibah bencana ini, ya. Orang Cianjur, ya, ini ada Kang Rizky nih. Kang Rizky Kampung Kondang. Warung Kondang. Nah, Kang Rizky Warung Kondang termasuk yang kena dampak tuh, ya. Ya, tadi ngobrol sama Kang Rizky, tapi orang tuanya alhamdulillah kondisi aman, tapi saudaranya ada yang meninggal dunia tuh. Yang meninggal dunia karena reruntuhan, ya, karena tertimbun pasir. Saya kemarin di ini Pak, Ibu Bapak sekalian, di Cugenang itu, ya, saya sedang melihat Basarnas yang sedang mengevakuasi, ya, bekas longsor. Ya, saya ngobrol sama salah seorang ustadz sambil memberikan bantuan ke kampung itu. Ya, ustadz ini menyampaikan, ustadz, itu yang memang nggak boleh kecuali Basarnas yang mengevakuasi, nggak boleh orang lain. Itu warga kampung itu ada 38 orang yang meninggal dunia, tapi baru 8 orang yang ketemu. Berarti dari hari Senin tuh. Hari Senin, ya, hari Senin berarti kemarin hari Sabtu ya. Itu 38 kampung catatan toko setempat, 38 orang itu hilang, ya, karena terkena longsor gitu kan, tapi baru 8 orang yang diketemukan. Itu evakuasinya pakai beko, Pak. Masya Allah, ya Allah. Tuh, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya teringat ini, Pak, guncangan hari kiamat. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada 3 kali guncangan tuh. Yang pertama guncangan al-faj'u, guncangan mengagetkan. Yang kedua guncangan menghancurkan. Yang ketiga guncangan membangkitkan. Dalam Al-Quran guncangan al-faj'u, guncangan mengagetkan itu Allah gambarkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Ini baru guncangan yang mengagetkan nih. Kata Allah, kalau nanti orang mendengarkan guncangan belum menghancurkan, baru guncangan yang mengagetkan. Setelah nanti mau hari kiamat itu
maka gambaran manusia satu, ketika seorang wanita sedang menyusui anaknya, saking kaget itu dengan guncangan, maka anaknya seketika akan dilempar. Sok sekarang sebesar apapun gempa, pasti orang tua akan menyelamatkan anaknya. Ini mah enggak, dilempar anaknya tuh. Kata Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-1 dan yang kedua. Yang kedua gambarannya apa? Wanita yang sedang hamil, saking dahsyatnya itu guncangan, wanita-wanita yang hamil maka seketika akan keguguran. Ya, dalam Al-Quran gitu kan? Ya. Dan yang ketiga, ya banyak manusia itu semuanya dalam keadaan mabok, padahal dia sedang tidak minum khamr. Gitu guncangan yang pertama. Guncangan yang kedua, guncangan yang menghancurkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua yang ada di dalam bumi dikeluarkan, semua bumi ini akan hancur. Ya, enggak tahu Pak, konon katanya kalau lihat berita, saya lihat siaran ya, dan pernah sempat baca artikel lama juga ya. Ya ini Cimahi ini juga hati-hati nih. Betul ya? Ya, dan itu ya seorang pakar tuh geologi di ITB mengatakan pokoknya pasti akan terjadi. Kapannya memang nggak bisa tahu gitu kan. Nah, makanya kita senantiasa disunahkan oleh Nabi membaca doa Bapak Ibu pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah ya, agar tidak mendatangkan bahaya, mendatangkan bala baik dari langit dan dari bumi gitu ya. Nah, ulurkan, berikan kemudahan Pak ya. Kalau kita punya kelebihan rezeki, ringankan. Karena apa? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, man naffasa anhu kurbatan min kurabid dunya, kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan fi yaumil qiyamah. Siapa orang yang meringankan, menghilangkan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitan orang itu di dunia dan di akhirat. Wa may yassara musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan, barang siapa yang memberikan kemudahan, sahlin tadi itu, man yassara, barang siapa yang memberikan kemudahan bagi saudaranya di dunia, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi orang itu. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, saya menulis testimoni lah ya. Kebetulan Bapak kalau lihat Bapak Ibu di gambar yang di-share di media-media itu di daerah Kampung Cigunang. Ini kalau jalan raya Pak ini nih. Ini jalan raya Pak ya. Ya, jalan raya, di samping jalan raya itu bukit Pak, ini tuh. Bukit. Nah, ke sini juga curam lah. Ini longsornya itu Pak bukan dari sini Pak, tapi dari ujung sini nih. Dari bukit sini. Dari bukit ke sini sampai ke bawah begitu kan. Ya. Maka jalan utama yang mau ke Cipanas atau ke puncak itu kan rusak, jalan itu belah gitu kan. Nah, kemudian banyak ketimbun sama tanah gitu kan, makanya nggak bisa dilalui gitu ya. Nah subhanallahnya Pak, ini dari sini itu. Nah di sini ya, ini jalan raya, di sini ada rumah makan ya, rumah makan saya suka ngisi pengajian di sana ya. Yang lainnya habis Pak, ini rumah makan ini nyencling satu Pak. Subhanallah, dijaga sama Allah ya. Ada sharean testimoni dari orang lain, subhanallah itu rumah makan namanya rumah makan warung sate Sinta. Ya, itu paling ujung Pak, di sini Pak, ujung. Ya, saya pas baca itu seran teringat. Kenapa? Karena hari Sabtu kemarin itu, ya, saya ada jadwal ngisi pengajian di Cianjur 2. Yang pertama ngisi pengajian dari Majelis Talim Bandung, ada acara tadabbur alam di Taman Bunga Sabtu kemarin itu Pak. Nah paginya saya diminta ngisi oleh Sate Sinta di Cipanas karena ada berapa cabang ya, termasuk di Bandung juga ada cabangnya Pak. Pasteur, Taman Kopo Indah, ya, Buah Batu ya. Suka ngisi pengajian saya suka diundang. Nah, Sabtu kemarin tadi saya harus ke Cianjur, alhamdulillah
ke Cianjurnya jadi, tapi nggak ngisi pengajian tafakur lah. Harusnya ke Cianjur ngisi kemarin. Ya, dibatalin, kenapa dibatalkan? Karena akses begitu sudah tertutup semuanya, sedang kondisi musibah lah ya, aktivitas semuanya di cancel, kegiatan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya sedikit testimoni nih. Ini bagian dengan Sahlin tadi ya. Ya, karena saya juga berinteraksi sama yang punya ya. Itu subhanallah. Ya, saya langsung nelpon saat itu ya, karena lihat ada gambar yang ke-share dan saya baca, Masya Allah. Saya telepon tapi 1 hari 2 hari itu nggak bisa nyambung. Karena memang listrik, sinyal semuanya terbatas. Baru hari yang ketiga saya nelpon agak lama, setengah jam gitu kan nelpon. Itu kata yang punya warung sate Cinta itu, ketika longsor dari atas sampai jalan bawah itu, kayak bom besar, wah gitu. Bagaimana orang kagetnya. Dan beliau mengatakan itu yang tertimbun oleh longsoran itu masih ada orang tuh yang meninggal. Dan saya tanya itu, Ustadz, alhamdulillah itu di rumahnya. Padahal itu tempat longsor, puncak longsor di Cugenang, itu di rumahnya katel aja nggak ada yang jatuh. Kata-kata yang jatuh, alhamdulillah, dijaga sama Allah gitu kan. Dijaga sama Allah. Dan saya melihat itu kebaikannya Pak. Ya, itu subhanallah setiap Jumat itu Sate Cinta, baik yang di Cipanas, Cugenang, Bogor, termasuk yang di Bandung, setiap Jumat itu yang punyanya mengingatkan, tolong buat ya bungkusin makanan untuk ya orang-orang lah di hari Jumat itu, di Jumat berkah mungkin kayak kita ya, Jumat berkah begitu kan. Jadi di hari Jumat itu membuat sekian banyak bungkus makanan dikasih kepada orang-orang duafa yang di jalan, itu udah dilakukan begitu tuh. Ya. Subhanallah. Apalagi coba? Ya, setahun kemarin saya ketemu dengan yang punyanya, bapaknya Pak Haji Anwar. Sempat ngisi saya tarhib Ramadan di Cianjur 1 tahun kemarin. Ya, udah wafat ya, subhanallah. Ya itu karena orang ngerti agama semuanya, nggak berebut warisan juga Pak anak-anaknya. Ketika bapaknya mau meninggal dunia direkam supaya jadi alat bukti wasiat. Ya, sedang di Hasan Sadikin ya. Bapaknya Allah yarham Bapak Haji Anwar ini menyampaikan, anak-anak bapak mah insya Allah pada ngerti agama nih, bapak wasiatkan ya, udah buat anak-anak bapak udah kebagian, ini ada tanah sebanyak 5 hektar. Bapak 5 hektar 50.000 meter Pak ya. Ini yang tanah 5 hektar 50.000 meter ini bapak nggak akan bagiin buat anak-anak bapak, tapi ini akan bapak wakafkan buat kepentingan pendidikan dan dakwah. Ya, padahal itu tanah itu Pak ada di pinggir jalan, itu udah ada yang nawar 7M. Ya ini kalau orang mikir dunia Pak, aduh lebar gitu ya. Ya. Tapi saking orang diberikan oleh Allah kebaikan begitu, dan itu nggak tiba-tiba, jadi tetap ya hubungan dengan Allahnya dijaga gitu. Nah sebulan kemarin persis Pak, sebulan kemarin ketika saya pulang umroh ya, saya diundang ngisi pengajian di Bandung. Jadi 4 cabang ini dikumpulkan di Bandung ngisi pengajian, dan itu Pak saya lihat di samping itunya, ini yang punya rumah itu seneng kalau ngaji Pak. Mudah-mudahan, makanya saya yakin saya sampaikan Pak ya, hadis Nabi SAW, kalau kita datang ke pengajian karena Allah semata-mata, waqad buddilat sayi'atukum bihasanatin, kata Nabi itu, Allah akan gantikan keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Kita tidak pernah tahu Pak ya, keburukan apa yang akan datang kepada kita, tetapi karena kita senang datang untuk thalabul ilm, karena Allah Subhanahu wa taala, buddilat sayi'atukum bihasanatin, Allah akan gantikan setiap keburukan yang akan menimpa kalian dengan kebaikan-kebaikan. Ini contohnya nih, senangnya ke pengajian itu Pak, harus ada pengajian. Subhanallah ya, jadi semua karyawan di cabang di Bandung dikumpulin. Ini saya sendiri yang mendengar langsung ya. Ketika saya ngisi pengajian, maka yang punya rumah makan Sate Cinta itu menyampaikan kepada karyawannya, alhamdulillah sekarang sudah masa pandemi ya, ini ibu ya akan melaksanakan lagi program sebelumnya, yaitu mengumrohkan karyawan.
Dan alhamdulillah insyaallah untuk tahun ini ibu akan mengumrohkan 6 orang karyawan. Jadi keuntungannya itu nggak dimakan sama sendiri, Pak. Jarang loh Pak yang begitu. Ada tapi jarang. Apalagi Cina, ya, makan Cina nggak ada yang begitu, jarang lah. Ya sampai sebegitunya, masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, masjid dia punya, bangun sendiri. Suatu saat saya pernah diundang sama almarhum Pak Haji Anwarnya, Ustaz, nanti mengisi pengajiannya di masjid. Biasanya kita ngisi pengajian karyawan, sekarang setahun kemarin saya ngisi pengajian di masjidnya. Masjidnya dibangun, dia punya madrasah, ya subhanallah. Jadi saya ingin mengatakan tadi Pak, ya sahlin, ya memberikan kemudahan, ya ternyata subhanallah Bapak Ibu sekalian, beramal soleh memberikan kemudahan dengan harta yang kita punya itu luar biasa nih pahalanya, ya. Dan ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Hakim bin Hizam, Pak. Ya sedikit lagi ya, namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu sahabat Nabi yang masuk Islamnya itu ketinggalan, Pak. Hakim bin Hizam itu keponakannya Siti Khadijah, sangat sayang kepada Siti Khadijah. Saking sayangnya Hakim bin Hizam itu seringkali menghadiahkan budak yang terbaik kepada Siti Khadijah. Dan salah satu budak hadiahnya dari Hakim bin Hizam itu adalah Zaid bin Harisah, yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Itu budaknya yang diberikan oleh Hakim bin Hizam kepada Khadijah. Tapi kenapa menyesal? Ketika Khadijah masih ada, ya, dan sangat mencintai bibinya, Hakim bin Hizam gak masuk Islam. Masuk Islamnya ketika Khadijah sudah wafat. Tahun ke-8 Hijriah setelah Fatu Mekah. Menyesal. Penyesalan Hakim bin Hizam ingin mengejar ketertinggalannya. Bagaimana dia melakukan itu? Kalau mengejar ketertinggalan Islamnya Hakim bin Hizam dengan ruku solat, banyak sahabat yang melakukannya. Kalau mengejar ketertinggalan keislamannya dengan saum, banyak juga sahabat yang melakukannya. Dia berazam, bertekad, saya ingin mengejar ketertinggalan saya dengan melakukan amalan yang tidak banyak dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Apa amalannya? Harta. Apa yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam? Hakim bin Hizam itu setiap tahun di musim haji, tepat pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, Hakim bin Hizam itu membebaskan budak sebanyak 1.000 orang, Pak. 1.000 orang, Pak, membebaskan budak. Membebaskan budak itu bukan amalan gampang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqu raqabah. Kata Allah nih, membebaskan budak itu amalan yang menanjak, tinggi dan menanjak. Apa amalan yang menanjak tinggi itu? Membebaskan budak. Enggak semua orang bisa membebaskan budak, Pak. Bilal bin Rabah itu dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar. Berapa duit yang dikeluarkan oleh Abu Bakar untuk membebaskan seorang budak Bilal bin Rabah? Padahal ini budak punten, Pak, dari kulit hitam. Itu umumnya kata para ulama, budak kulit hitam itu murah. Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar itu dengan harga 40 uqyah, setara dengan 200 juta sekarang kata para ulama. Hakim bin Hizam setiap tahunnya membebaskan budak sebanyak berapa? 1.000. Berapa? 200 juta kali 1.000 berapa? 200 miliar, Pak. Ada yang bisa mengeluarkan duit 200 miliar? Memberikan kemudahan kepada seorang budak. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hurrima 'alan nar, diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka itu salah satunya orang yang memberikan kemudahan. Ya. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, manusia yang paling bermanfaat itu, manusia yang paling utama dicintai sama Allah siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat buat yang lainnya. Ya, yang terakhir, karena waktunya juga nih, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, qaribin minan nas, orang yang dekat dengan manusia. Jadi orang yang dekat. Artinya apa? Dia ketika bergaul ya hubungannya baik. Biasanya kalau dekat itu ya punya kebaikan pada dirinya. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya
sendiri. Nabi itu, kalau Nabi itu saking ingin dekat, Nabi mengamalkan apa? Tahadu, saling memberi hadiah tuh Nabi itu. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah, maka kalian saling mencintai. Itu supaya kita dekat. Ciri orang yang dekat dan didekati oleh banyak orang berarti pada dirinya ada akhlak yang baik. Tetapi kalau orang itu punya akhlak yang buruk, orang-orang nggak akan mau mendekati dirinya. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ya, ini menjadi pelajaran bagi kita yang disebutkan oleh Nabi ini hubungannya dengan akhlak. Ya, sekalipun ada kaitannya dengan iman. Iman yang baik itu yang berdampak kepada akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan 4 sifat ini di dalam diri kita, dari mulai sifat hayyin, tawadhu, rendah hati, kemudian layyin, lemah lembut, yang ketiga sahlin, memberikan kemudahan, terutama yang tadi saya menyampaikan kasus saudara kita yang ada di Cianjur sana. Barangkali yang kita punya keluasan rezeki, mudah-mudahan kita bisa bantu saudara-saudara kita yang luar biasa parah, luar biasa kehancurannya. Mudah-mudahan kita dijaga dari berbagai macam balanya. Yang keempat, qaribin, kita dekat dengan sesama manusia. Itu saja Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.